yang sering menggunakan bahasa daerah, apakah kemudian akan mengurangi nasionalismenya dia? Pertama konteksnya dulu di mana dia berbahasa. Kalau kita bahasa Wanci di depannya Kristen juga aneh juga. Masa kalau saya dengan Ulan bahasa Buton tidak. Dan setelah kita teliti dia tidak bukan baku lawan ini dan bukan baku lawan dan begitu maksudnya. Semakin kau cinta daerahmu itu berarti semakin kau cinta Indonesia begitu. Wow. Soalnya Halo, selamat bergabung untuk di podcast para perantau. Ada Rahim, Laude, Ulan dan juga Krisna. Laude. Kayaknya nama saya harus ada Laude juga. Krisna, Laude, Rahim, Laude dan Ulan Bayu Pratama. Ya, Aduh, saya tidak mau lanjut deh. Saya pusing pikir, Pak. Oke, buat para rantau mania, apa kabar yang mendengarkan? Kita udah ngebuat episode pertama sebagai introduction pembukaan. Sangat aneh. Itu apa namanya? Saya dengar juga ketawa-ketawa sendiri. Bahkan kita ulang lagi, saya ketawa-ketawa sendiri. Ketawa-ketawa. Mungkin karena Jose internal. Dan ada beberapa kata yang nempel di kepalaku berhari-hari. Lawela. Langsung juga apa? Itu Lawela. Habis ini saya jadi kayaknya duta pariwisata Lawela deh kayaknya. Ya, semoga Pak Duta Lawela untuk mempromosikan Wakatobi. Tidak dong. Biar ini juga masuk. Oke, apa kabarnya untuk di episode kali ini, episode kedua. Kita sebelum masuk ke tema, kita ngebahas sesuatu yang viral dulu nih ya. Oh, apa yang viral? Formal sekali kita nih. Sebelum kita masukin gitu ya, Pak. Kita mendengarkan sepatah dua patah kata. Apa yang lagi viral sekarang maksudnya? Yang kalian sempat baca? Dinar Candy. Ya. Saya tidak tahu. Sorry. What? Kok tidak tahu? Oh, akun lamanya kan dihack. Iya, tapi kan saya masih ada Instagram juga. Tidak ada pengaruhnya. Apa masalah apa dia? Serius. Sebenarnya kalau mungkin ini Dinar Candy yang bermasalah ini ditangkap ya? Jadi ditangkap ya? Ditangkap katanya. Menjadikan tersangka. Gara-gara tersangka? Kasus porno aksi. Oh, dia di pinggir jalan. Di sisi dianya. Dianya. Dia kenapa di pinggir jalan? Karena tukar uang dinar. Uang dan gula-gula Dinar Candy itu. Ya, itu. Jadi Dinar Candy ini katanya ada dia untuk bentuk protes terhadap PPKM. PPKM diperpanjang lebih tepatnya. Jadi kalau misalkan PPKM diperpanjang, nazarnya dia adalah porno aksi. Dalam bentuk apa aksinya itu? Hanya dia pakai bikini turun di jalan sana daerah Jakarta Selatan dengan membawa tulisan plang ya tentang protes PPKM. Nah, dia akhirnya gara-gara kejadian itu ditangkap karena kasus porno aksi. Karena tidak menyebarkan link. Karena di bawah 19 detik. Kita sudah diserang di podcast episode 1, masa diserang lagi episode 2 yang masalah SLB itu. Tidak juga. Saya bisa sensor. Aduh. Kayaknya kemarin ada di sensor ya hilangnya. Ada. Saya dengar. Saya tahu, saya juga. Ternyata saya yang kurang teliti cuma satu. Yang mana? Jangan dong. Diulang lagi. Kan diedit lagi. Yang Umar. Tidak di Umar malah tidak diedit. Saya tapi kan satu sukunya. Astagfirullah. Oke, ya itu. Tunggu dulu, jelaskan dulu deh. Iya, yang viral itu Dinar Candy itu. Akhirnya dia ditangkap. Diperkarakan karena menampilkan porno aksi di tengah jalan. Padahal bisa di kamar si bapak. Kalau kamu dua apa kau termasuk pro atau? Kalau saya sih menurutku ya terserah dia begitu. Lagi pula dia tidak memancing massa kan. Tidak ada orang yang gara-gara dia pakai bikini. Ketimbang para pejabat yang
Makin berat ini ya. Saya tidak siap Awal ini. episode 2 mama aku komen. Jangan kau bicara-bicara sembarang di YouTube itu. Sudah tahu, bicara saya bicara dengan Candy tentang seks lagi dengar mamamu Mbak Syaf. Berarti Ulan termasuk terserah dia dah. Iya maksudnya. Bukan juga pro bagaimana tapi ya sudah lah dia Iya, bisa. maksudku kenapa harus dikenai itu? Kenapa? Apa karena dia protes atau bagaimana? I don't know. Padahal dia Orang protes karena tidak kelihatan. itu sebenarnya ini banyak sekali yang itu sebenarnya Dinar Candy juga dia udah mematuhi protokol kesehatan pakai masker. dia loh. pakai masker. Tapi tidak pakai BH. Pakai. Tidak pakai baju. Tidak pakai baju, Tidak pakai celana. Ya Allah. Jangan tiba-tiba kau diam dong. Saya tidak tahu. Masalahnya saya tidak tahu beritanya. Tapi videonya saya tahu. Tapi saya syukur pun saya tidak sentuh ranah-ranah seperti itu. Berarti saya lumayan sehat sosmedku berarti. Tapi terlepas dari itu, berarti kan ada banyak protes ini dengan PPKM. Kalau kalian sendiri bagaimana? Kalau PPKM diperpanjang nih. Kalau menurut saya pribadi PPKM diperpanjang ada dua pilihan ya. Ada dua yang kita bagi nih dari segi masyarakat sama dari segi pemerintah. Kalau dari masyarakat sendiri sebenarnya kalau dia patuh kalau kita bilang patuh protokol. Kalau dia patuh protokol, Kayaknya memang yang bikin podcast ini berpotensi ya. disensor terus. Jadi sendiri. podcast fun ya, fun. Funding kumpul-kumpul Pencarian duit. dana dong. Jadi kalau misalkan dari segi masyarakatnya dia juga patuh protokol sebenarnya ya, meskipun kalau banyak juga masyarakat yang berkoar-koar tentang mall nggak dibuka, kita nggak punya duit atau apa. Taunya pada saat sekarang dilonggarkan, mereka bahkan belanja sana sini. Itu duit dari mana sebenarnya? Kalau kita bilang katanya ini nggak ada dari pemerintah, nggak ada dana ini, nggak ada ini, kita nggak ada duit, kita dirumahkan nggak. Tapi pada saat dilonggarkan malah mereka yang belanja yang sampai apa namanya kalau dibilang belanja yang terlalu masif gitu loh. Gila-gilaan. Yang gila-gilaan yang kayak gitu kan, ya itu mereka juga ada dananya gitu. Toh kalau menurut dari pemerintah juga itu sebenarnya meskipun saya tidak pro banget sama pemerintah, tapi tujuannya baik lah. tujuannya baik bahwa sebenarnya kalau kita taat, kalau lockdown pun saya rasa akan banyak lagi berkoar-koar juga ya masyarakat Indonesia. Tapi meskipun udah dibatasi kayak gini, sebenarnya ya seenggaknya patuh lah, biar cepat juga pulihnya gitu. Kamu termasuk orangnya ya, lumayan itu ya. Saya boleh Kuliah saya. Saya tidak jokes. baru kali ini satu jokes kalian. Kalau Sudah berapa menit tidak ada lucunya sih. Tidak harus lucu dah. Begitu kan? Kalau saya akhirnya saya bicara walaupun tidak penting juga kita bicara juga tuh. Lucu ini. Jangan gotekan. Tidak lucu sekali. Kalau saya sebenarnya saya tidak masalah lockdown tidak lockdown, kembali lagi ke pemerintah dan kita juga. Kalau kau taat juga vaksin semua, ya pasti cepat selesai itu. Tapi kalau saya lihatnya begini coy, sama seperti ada teman kita yang berutang begitu. Ada teman kita yang berutang kayak kamu kau bayar dan utang tanggal 32 tuh. Tidak ada. Nanti tanggal 32. Misalkan. Nanti tanggal 3 Agustus paling. Oh iya. Baru tanggal 3 Agustus ini sampai 16 sampai itu begitu. Saya lihatnya kayak begitu tuh, maksudnya kayak begitu. Saya lihatnya begitu, maksudnya kau bilang saja dan sampai akhir tahun. Tapi habis ya benar itu adanya. sudah bayar utangmu begitu. Tapi Saya itu yang bikin orang di bawah ini berteriak karena misal sampai tanggal 2 Agustus nih. Oke, kita berarti tanggal 3 Agustus sudah bisa agak lebih longgar. Tiba-tiba tanggal 3 Agustus muncul pengumuman perpanjang lagi. Habis itu sampai tanggal 9 kan. Tanggal 9 perpanjang lagi. Niatnya bagus, tapi memang ada banyak suara di bawah ini yang bilang kayak tadi itu. Ya sudah bilang saja misal sampai akhir Agustus, oke kita tunggu gitu. Jadi karena itu efeknya juga banyak teman-teman ini kita bawa curhatannya juga teman-teman yang di bawah ya. Banyak curhatannya teman-teman yang entertain ini, yang musik-musik jalanan dan lain-lain. Mereka itu sudah berharap sama kafe-kafe. Karena katanya waktu itu kan tanggal 9 mau buka. Kemudian kafe-kafe ini sudah bersiap tanggal 10, tanggal 11 mungkin sudah bisa buka untuk live musik. Tiba-tiba bukan lockdown, PPKM lagi diperpanjang. Nah akhirnya mereka diputus lagi kayak kita tunggu ya sampai kondisi kondusif dulu baru kita buka lagi. Sembari kita tunggu kita tahan-tahan lapar saja. Ya kasihan. Masalahnya kalau begini terus ini
sampai 17 Agustus sebentar lagi kemerdekaan, terus orang bikin acara bagaimana? Iya sulit juga sih. Merdesa berarti. Woi, kenapa merdesa? Judul. Sudah. Merdesa. Kau dengar apa? Merdesa kah tidak tahu merdesa kah? Apa itu? Oh, merdesa. Ini saya baru tahu juga merdesa. Sama. Saya taunya merdeka, saya kira typo Ada tadi. Rahim kan typo terus. Tapi kenapa tidak di mulutnya Oh, typo? sudah lanjut saya nanti tak jelaskan Mas. Lagi pikir-pikir juga dia. Merdesa itu istilahnya kampanye juga dari masyarakat kecil yang pengen merdeka, masyarakat desa yang merdeka kali begitu kali, kurang lebih kan, oke. simpelnya. Nah. Itu semboyan. Tapi zaman dulu, tapi di zaman 32 tahun itu. Gila. Oh. Oh ini Jadi setiap rumah-rumah banyak sekali tuh merdesa atau bagaimana. dan buat teman-teman Sebelumnya itu kan dulu kan merdeka atau mati. Iya. Ada masa juga temboknya orang merdesa. Tapi sudah tidak penting di sini. Penting. Tentang kemerdekaan. Nah, for your your information, FYI juga buat teman-teman Rantau Mania, Raim ini ahli sejarah. Bukan ahli, lulusan sejarah. Penikmat. Kalau menurut saya penikmat sejarah, penikmat sejarah. Membaca-baca juga akhirnya tahu itu. Jadi ya banyak ilmu-ilmunya juga ada lah, tahu juga. Suka membaca. Nah, tapi kalau masalah ini juga kan yang kayak dijanjikan seperti itu banyak juga sih karena terlihatnya ditipu gitu loh. Kita yang orang-orang orang-orang bawah kayak merasa ditipu sama pemerintah yang ini maunya kapan sih? Kita juga mau yang bebas, kita maunya. Tapi kalau menurut saya ini kita belum tahu juga sebenarnya langkah ke depannya pemerintah ke depan tuh seperti apa. Jadi kayak ya udah perpanjang. Tapi kita nggak tahu sebenarnya yang mau konkretnya tuh yang diambil apa sih gitu loh. Jadi kelihatannya ya udah kita jalanin lagi. Dia kayak itu ya. Kayak masalah hubungan percintaan, ya udah jalanin aja dulu kita. Ya nggak tahu. Jalan jangan kucim-cim saya Dan. Kenapa tanganmu juga pencet-pencet? Kenapa saya bilang diri sendiri? Kenapa cabul semua kalian di konten ini? Ya, kan kau sudah beristri. Kita kan hanya penikmat. Mama, kenapa kakak itu udah tindis-tindis saya? Tapi ada yang menarik di ini cuy, di masa pandemi. Aduh, kita bahas nih tema ini dulu. Iya, memang. Tapi Yang menarik nih. tema kita apa? Shop hari ini. Ini kemerdekaan untuk di masa pandemi nih. Nah, kenapa kita jadi Ini juga adalah bentuk kemerdekaan. Kemerdekaan. Oh, berarti kemerdekaan Di masa pandemi. tentang kemerdekaan di masa pandemi. Yang kita alami dan juga beropini dari para anak rantau, apalagi yang dari desa ke kota, apalagi di masa pandemi kayak gini. Ini kayak gimana ya yang kita harus bagaimana ya kemerdekaan di masa ini ya gitu. Berarti kan ini kan bulan Agustus. By the way tadi sore saya beli ini coy. Apa tuh? Bendera-bendera ini semi umbul-umbul kecil merah putih. Soalnya saya ingat sekali kalau kita di kampung mungkin Ulan juga rasa juga kalau di bawah-bawah di Wanci lah atau di Sulawesi tidak tahu. Tapi yang jelas yang saya rasa di Wanci itu di Wakatobi kita kalau sudah Agustusan dari tanggal 1 Agustus sampai 30 Agustus itu masyarakat disunahkan. Kita bilang saya disunahkan ya kan. Ada beberapa juga masyarakat Jangan disunahkan tiba-tiba sunah itu jangan bermain berarti dasar hidup dianjurkan oleh kepala desa, oleh pemerintah daerah untuk di depan rumah itu kok pasang umbul-umbul atau bendera merah putih. Bendera tidak harus bendera merah putih, pokoknya bendera yang warna-warni tapi biasa pastikan ada ini satu bendera merah putih. Nah, sengaja saya beli ini yang kecil-kecil sama taruh di motorku supaya ada nuansanya nasionalis. Betul, soalnya kau tahu tuh saya dari kecil saya terheran-heran dengan bulan Agustus. Jadi ada 2 bulan dalam 1 tahun itu yang saya sangat kagum dan selalu tunggu-tunggu. Ada Ramadan sama Agustus. Ramadan itu soalnya vibe-nya iya, cari-cari berbeda. Tiba-tiba orang rame semua jadi jam 5 sudah ngaji. penjual. Nah, Agustus salah satu bulan yang saya kagumi istilahnya kalau Ramadan lebaran tahunannya kita umat Islam. Kalau Agustus menurut kayak saya anggap kayak lebaran tahunannya kita Indonesia. Merdekanya. Nah, dari bulan Agustus 1 sampai 30 Agustus itu kita 31.
Iya, kadang-kadang. Kadang-kadang 31 30. Agustus. Kita lihat kanan kirinya kita, chatnya pagarnya orang dia itu. Semangat tuh. Udah Iya, cek. dia murung kayak wah hiduplah, marilah seluruh. Bukan. Beda lagu. Itu merdeka untuk partainya juga itu. Oh iya. Gila. Ngeri. Kalau ini saya bingung loh. Agak terlalu berat kan. Bisa kita kemarin. Kok tiba-tiba mau pasang bendera di motormu, mau pasang umbul-umbul. Oh, ketemu. Padahal sebenarnya makna dari kemerdekaan itu tidak harus dengan kau pasang simbol-simbol. bendera, simbol-simbol. Justru makna kemerdekaan itu adalah ketika kita bisa berkontribusi lebih banyak untuk negara ini, bisa. Waduh, sasawar DPR di sini kayaknya. Bagus lah ya. Iya, tapi memang banyak sekali orang yang tiba-tiba jualan dan lain-lain. Ya alhamdulillah. Berarti ekonomi juga dia putar juga. Alhamdulillahnya ekonomi berputar dari orang-orang jualan dan lain-lain. Tapi kalau saya lihat makna sekedar kemerdekaannya, itu kurang ya? jangan hanya sekedar simbol. Merah putih mungkin boleh kamu gantung di atas motormu, tapi sebenarnya akan lebih berarti ketika merah putih itu kamu gantung di hatimu. Wah, gila, gokil, mantap. Itulah podcast terakhir. Satu. Bagus ini. Kayaknya tidak mungkin begitu deh. Hati Biasa. lah gitu. Ternyata biasa juga. Biasa saja ternyata. Tapi buat Ulan dan Raim, gue nggak masang bendera loh di depan rumah gue. Sama coy, sama saya juga tidak. Tidak ada vibes yang itu, misalkan di kampungmu atau di. Kalau di kampung itu ada. Nah itulah kenapa saya itu maksudnya supaya saya dia membawa vibes-nya. vibes-nya itu begitu sama kayak kan kita dilarang ke mall kan sekarang tuh kan Harus biasa, menunjukkan biasa kan kartu kalau vaksin. bulan Agustusan begini mall Banyak bioskop, promo-promo. banyak ini elemen-elemen merah putih begitu. Nah kan kita kan tidak bisa kemana-mana jadi ya sudah kita bawa dan kebetulan cuma 5.000 satu biji juga bukan. Iya, ini murah sekali nilai kemerdekaan kita hari ini. Tapi itu Wakil salah satu vibes vibes yang sebenarnya saya rindu juga sih momen itu. Tapi kalian pernah dapat ini gak sih kalau 17 Agustus selalu ada karnaval gitu? Nah, itu saya pernah dapat. Tuh, gerak jalan paling. Nah, Gerak jalan. Tapi kalau kalian RA Kartini, maksudnya lagi hari Kartini, tapi April. tapi ada juga karnaval. Karnaval ini kostum biasanya. Perkotaan Bekasi. Tidak. Saya pernah dapat karnaval itu justru bukan di kota. Oh, Tapi hari Kartini. Lawela. Weh, tidak. Ini yang dengar podcast episode 2 tidak tahu. Tidak tahu kenapa kita ketawa lawela, kalian dengar podcast episode 1. Episode pertama kita ambil terima kasih juga teman-teman sudah jadi bagian dari episode 1 coy. Wow, thank responnya you. juga lumayan juga sepupu-sepupu kita. Adik-adikku yang saya suruh Disitulah saya komen. bersyukur keluarga aku cukup besar. Keluarga besar Laode. Bang saya juga Laode. Masa bodoh yang tahu. Nah, balik lagi tadi itu pertama kali saya dapat di karnaval, yang karnaval 17 Agustus justru bukan di kota besar kayak kau bilang tadi. Memang kalau di bau-bau kan ya gerak jalan pasti ada lah setiap tanggal 17 Agustus kan. Tapi yang karnaval ini, karnaval yang orang hias sepedanya, orang pakai kostum, pakai kostum, karena profesi, pakaian profesi, pakaian daerah. Nah, itu saya dapat justru ketika merantau ke Pare. Oh, nah saya dapat Jawa. Lagi-lagi tuh. Tapi kan bukan kota. Pare itu yang betul-betul kampung, coy. Orang kemana-mana naik sepeda. Oh, nah saya kebetulan iya, justru di sana kalau kamu naik motor dikucilkan. Dasar miskin. Tidak. Dasar penyumbang polusi udara. Jadi semua orang naik sepeda, semua orang. Makanya sepeda motor? Tidak. Oh, bukan. Makanya besar-besar betisnya orang di Pare. Saya sepeda tuh jadi. Orang ini nih. Sudah. Sudah dong. Jangan sampai kita di-cut lagi untuk episode ini. Jangan kau bilang sahabatnya Umar kau bilang lagi. Sudah. Nanti orang cari tahu Umar itu suku apa. Nanti orang DM Umar. Padahal terus dia tidak tahu Umar yang mana. Padahal maksudnya Umar Bonte. Astagfirullah. PDI itu. Jadi itu di Pare itu kebetulan saya datang pertama kali di Pare itu di bulan Agustus awal. Bulan Agustus awal. Jadi setelah mendaftar waktu itu saya di Global English. Halo yang dengar yang pernah les di Global English, kita satu camp.
Nah, pada saat 17 Agustus, saya tunggu momen ada gerak jalan ke tidak di Pare ini. Penasaran juga. Penasaran juga kan. Tapi kamu tunggu itu dari April lah. Tidak juga. Kenapa menunggu? Sorry. Jadi saya tunggu itu di awal Agustus. Kemudian pada saat 17 Agustus, nah mulai itu jalanan diblokir dan lain-lain. Ih, mau ada apa ini? PPKM. Dari itu. Agak lebih cepat ya. Jadi mereka jalan itu. Saya bilang, wih serunya nih kampung. Artinya perayaan 17-nya itu yang betul-betul mereka rayakan kayak betul-betul kayak baru merdeka di 2 hari kemarin begitu. Yang orang karnaval, setelah karnaval bagusnya itu di Pare. Setelah karnaval mereka masih ada itu yang lomba-lomba balap karung, masih ada lomba makan kerupuk, dan yang seru lagi lomba panjat pinang. Tapi panjat pinangnya kalau di tempat lain kan yang di lapangan begitu. Di Pare itu pertama kali saya lihat orang panjat pinang di kali. Oke. Di kali. Jadi jatuhnya itu langsung di air. Tas di air gitu. Keren sekali coy. Dan masyarakat situ semua kayak langsung libur, totally diliburkan. Dan mereka bisa merasakan vibe-nya kemerdekaan itu. Meskipun tidak dengan gantung merah putih atau apa, umbul-umbul, tapi mereka betul-betul merayakan seolah-olah mereka baru merdeka di hari itu. Itu mungkin yang semangatnya. Mungkin karena merdekanya itu adalah persatuannya itu ya, berbeda-beda suku yang ini akhirnya ketemu juga. Lumayan itu ya, diversity ya di. Iya, diversity. Dari Sabang sampai Merauke coy. Makanya kota pelajar lah. Kota pelajar. Makanya dari kan, Aceh sampai Papua ada. Kan unity and diversity juga. Jadi ya merdeka benar-benar kita bikin acara ya ini sama-sama gitu loh. Yang diliburkan semuanya. Nah itu karnavalnya uniknya ada yang pakai baju profesi, ada yang pakai baju olahraga. Seru ya yang seru. Anak-anak kecil yang besar-besar juga ada. Ya bawa bapak juga ikut juga bisa gitu loh. Pakai pakaian kalau yang olahraga misalnya pakaian karate, taekwondo, profesi yang baju polisi. Kebetulan ada yang lagi lewat langsung ditilang kebetulan. Itu dia terlalu menjiwai perannya sih. Ada yang pakai baju biasa sebagai apa? Sebagai masyarakat biasa. Kalau di kehidupan sehari-hari kamu sebagai apa? Saya sebagai saya mau bilang aparat pasti dikat. Masyarakat. Rendah hati memang dia. Sapol. Nah kalau di yang saya rindukan kalau kayak di kampung di Wakatobi itu. Di Wakatobi ada hal-hal unik tidak? Lomba-lomba itu yang kau bilang di kali. Di laut. Itu gimana? Panjat pinang. Kau tahu kalau masangnya gimana masangnya? Di laut. Itu masangnya gimana? Anak tidak tahu. Saya masang di laut. Kota Hugua saja upacara bendera bawah laut pertama kali di bumi. Tidak tahu manusia itu. Bagaimana cara keluarganya? Baca dia tidak tahu. Air lah intinya tahu. Pokoknya dia undang seluruh diver se-Indonesia, dia bikin upacara 17 Agustus. Itu tahun berapa? Masuk rekor muri kalau saya tidak salah. Masuk rekor muri, disiarkan di TV nasional tuh. Nah kalau di Wakatobi itu Agustus itu menjadi event budaya juga coy. Jadi kita dikasih kalender event. Nah tanggal sekian di sini akan ada lomba di sini di kampung ini, Dahidumi, desa ini. Di sini nggak ada tuh yang kayak gitu tuh kalender gitu. Uang pemerintah bodoh. Nah, itu tidak masalah. Aku akan cut kan Raim. Pemerintah Somalia bodoh. Somalia. Di Somalia kita ada itunya, ada schedule-nya, ada misalkan di kan paling padat itu belasan Agustus menuju 17. Puncaknya akhir-akhir bulan baru pengumuman. Lupa lah. Ada pengumuman lomba tuh dia. Pokoknya uang daerah keluar banyak dan masyarakat juga dia hidup tuh. Menikmati Bukan lah. cuma lomba-lomba itu. Jadi lomba nasional dikaitkan dengan event-event budaya tuh. Contohnya kayak bagaimana event budaya? Misalkan itu tadi panjat pinang tiba-tiba di laut. Anjir kenapa ada di laut? Salah satunya begitu. Yang menang itu yang suku baju. Atau ini lomba silat. Di laut. Tapi tidak juga tidak semua di laut dan tidak semua masa kau balap karung di laut apa yang kau mau balapkan. Lompat. Jadi bukan cuma gerak jalan, kita lihat banyak event budaya betul-betul ada wisatawan dari luar dia datang. Kita 17-an kita lihat turis. Mister, asyhadu alla. Siapa tahu ada satu lumayan tuh. Bro kayaknya dikat lagi. Tidak banyak itu dah. Supaya Tapi saya pernah anak stand up pernah isi acara 17 Agustus di Lorong Macan
Di atas. Oh, di atas. Di Saya atas. pernah. Di atas macannya. Nah, saya ada juga di acara Di ini. mana? Di atas. Di atas lorong macan malam-malam Lorong kan? macan, malam-malam. Malam-malam. Oh, yang anak kendari pasti tahu nih. Saya isi di situ, saya isi pulang-pulang plat nomorku hilang, sial. Oh, kota lah. Itu kok Merdeka juga sebenarnya. Oh, Merdeka dia yang punya Merdeka. Iya itu apa namanya? Sesuatu hal yang baru juga saya isi stand up di maksudnya di daerah agak atas gitu ya, perumahan-perumahan atas Nah, itu gitu kan. acara apa? 17 Agustus, 17 Agustus. Malam Puncak. Malam Puncak. Malam Puncak. Tapi bukan 17-nya. cahaya deh. Sekitar itu. Menuju Cita, bahasa. Itu kalau nggak salah tanggal 18 after 17 ya. Jadi kayak bikin acara, udah ini malam puncaknya baru bikin acara itu. Biasa itu pengumuman juara. Iya, bagi-bagi Apa, hadiah. seremoni lah ya, Iya. gitu lah. Seru juga tuh. Itu pertama kali saya ikut 17 Agustus di daerah yang ya itu jadi ya saya mengikuti acara-acara di daerah. Kok Gerak bisa jalan, lihat, Medi? gerak jalan di tempatku nggak ada. Paling cuma karnaval. Kalau gerak Tidak jalan ada gerak jalan deh. tidak ada gerak jalan. Oh, Di mana? Di mana tempatmu di mana? Bekasi. Nah, benar kan? Bukan Jakarta, bukan Jakarta, di Bekasi. Tidak ada. Tidak. Kalau di Kehidupan. maksudnya di tempatku ya. Oh, tidak Gerak ada. jalan tidak ada yang kayak Tapi kamu tahu gerak jalan itu apa? tahu gerak jalan tahu. Cuman Serius tanya. jadi cuman kan uniknya di Kendari itu gerak jalan pada pakai formasi dan kostum gitu Iya, kan. ada variasi Bisa gerak. gitu kan gerak jalan. Iya. Enggak ada. Kalau Oh, gerak jalan ya kasihan. cuman jalan santai, acara-acara kayak Mereka definisinya gerak jalan, gerak dan jalan. Lain tidak seru sekali hidup. Iya, bukan begitu. Ya udah jalan Masa santai. jalan, oh, dia kayak pawai. Berarti. Tapi jalan. Tapi lebih bagus itu sih. Tidak ada latihan. Tidak. Oh, iya juga Lebih deh. bagus gerak Iya, jalan karena lebih seru di Kendari saya nonton gerak Ah, gerak iya, jalan iya. itu. Karena gerak jalan itu yang kita nikmati bukan hanya pada saat mereka di hari hanya. Mulai dari mereka latihan itu kita Awal. sudah lihat-lihat Lihat mereka sore-sore gitu nih. sore-sore mereka. Sampai pergi nonton dulu orang latihan gerak jalan. Seru tuh. Formasi Tinggalkan dulu forma. mamaku. Iya. Ya, kenapa? Demi gerak jalan, demi Jadi gerak jalan. unik-unik tuh ada yang pakai pakaian pocong, ada pakai pakaian itu yang Oh, itu yang Umumnya, umum. umum. Kalau- Biasa 3 hari. Oh, ada anjir 3 hari kau. 2 hari dong. 3 Oh, hari. 3 hari kalau biasa kan Gimana, terlalu gimana rame nih? tuh. 3 hari kalau Apa ramai. nih, apa nih? Ada- Belum tahu saya. Coba. Langsung saling tunjuk. Langsung aku Oh, tunjuk. masalah. Terlalu umum. Coba Wakatobi dulu deh. Oh, Wakatobi bisa betul beda. Tapi Siapa kayaknya tahu beda. sama. Tidak, Sama. tidak, Jadi kayaknya. gerak jalan tuh. Jangan sampai kalian di air lagi. Kayaknya itu gerak jalan di air di belah lautnya. Bukan kan? Bukan. Kamu pikir kita Gimana di Wakatobi gimana gerak jalan? ada pertama ada yang sekolah dulu, Uh-huh. institusi itu sekolah dan institusi paling. Oh itu yang kasih 3 hari, ada sekolah dulu. Besoknya institusi, besoknya umum. Nah Nice. umum ini yang seru. Ilmu Karena ini yang anak muda ditunggu. banyak yang bodoh-bodoh. Sembara kita lihat kostum. Ada iya. Oke. ada di Wancita ada komunitas ini. Komunitas apa? Apa namanya? Jangan ragu dong. Ragu. Jangan ragu dong. Bahaya. Bisa Komunitas ayo. ini pelangi. Ah. Dia ada itu paling seru itu. Oh, Mas Ragil. Jangan Ya, Jerman. siapa lagi? Ya, iya. Oh, saya tahu kalau Jerman. iya. Jerman tahu. Nah, sudah intinya itu kalau pas umum itu kita paling suka nonton karena orang mengekspresikan kemerdekaannya itu Unik-unik. random, bukan unik random kayak tiba-tiba pakai daster semua tapi laki-laki semua Laki-laki nih. semua. Tiba-tiba itu Aduh. pocong-pocongan itu. Aduh keren sekali. Kalau kamu lihat orang gerak jalan sambil bawa tape besar kayak begini sembarang. di gerak jalan umum, ada yang tiba-tiba break dance di tengah jalan. Pas variasi Hey. barisan kan ada langkah biasa, ada spot. Nah itu spot hotspot nih. Ada spot. Itu berhenti pada saat itu penilaian di situ ya. Iya, biasanya ada yang banyak, sembunyi. banyak. Ada yang Jadi ada yang sembunyi. Jadi penilaiannya itu tidak boleh terang-terangan. Jadi kayak penonton juga gitu. Tiba-tiba dia berekam ninja. Dia lihat tiba-tiba menilai 2. Tapi yang menilai dia sambil jual bakso kadang. Tapi biasa yang juara gerak jalan biasa SMP 1, SMA 1. Iya, yang unggul-unggulan. Kalau Itu itu- pun yang menilai juga kayaknya
SMP berapa yang datang itu? SMP 18. Terlalu jauh. Kayak begitu. Tidak tahu kenapa biasa orang-orang tidak. Saya sedikit saja, sedikit boleh, saja boleh, saya kira. Waktu KKN dulu kan biasa KKN tidak tahu KKN Nyaun Halu ini biasa entah kenapa selalu ada Agustusnya begitu. Atau tidak ya? Apa itu? Kebetulan saya KKN. Kemungkinan itu karena kalender pendidikan memang di Agustus di KKN. Saya dapat KKN di Agustus juga. Agustus, Iya, memang rata-rata Agustus. Saya pernah, kebetulan desa yang kita bina, desa KKN, desa binaan kan, desa binaan KKN-nya kita ini. Nama desanya dong. Binaan. Desa Binaan. Winning, desa Winning. Lebih lucu dari Lawela. Desa Bagus. Winning. Bagus. Eleven champion. Itu ini mah Eleven bukan? Nah ini Eleven saya mereka tuh. Hari-hari pertama memang saya masih dipandang tuh. Sebelah mata. Sebelah mata. Begini dong. Kebetulan banyak juga yang tidak. Terhadap kebijakan tuh sebelah mata terhadap kebijakan. Nah anak-anak ini awal-awalnya dia acuh Tidak acuh, saya koreksi. Apa? Karena acuh itu sering salah gunakan. Acuh itu dalam KBBI artinya perhatian. Oh, tak acuh berarti. Banyak yang tak acuh. Acuh tak acuh. Acuh tak acuh. Ada teman yang Pak acuh ya Allah. Berarti dia ingin diperhatikan. Iya lanjut. Desa Winning. Desa Winning ini salah satu kan saya mengajar aja di SD sama salah satunya di SMP. Nah SMP ini gerak jalannya saya saya handle juga tuh, saya ajukan diri ke. Nah ini kan SMP Winning ini SMP sudah kosong sekian nih banyak jauh. Saya bilang ke mereka dengan keadaan mana, saya bilang memang yang kita lakukan ini saya kasih tahu kali, saya kayak Soekarno berapi-api. Coba. Mau ikat bendera di kepala, saya bilang memang yang kita lakukan sekarang yang kamu lakukan capek setiap kita tidak akan juara, saya bilang kita tidak akan juara. Saya bilang gugup juga. Saya kira cuma saya. Masalah apa ini karena ini? Kita tidak akan juara. Cuma satu hal, karena kau tahu kenapa yang akan juara? SMP 1 tuh, SMP 2 tuh, SMP 3 tuh, yang dekat-dekat yang kepala dinas, saya bilang begitu. Walaupun gugup juga saya. tapi baru saya bilang, tapi cuma satu yang bisa kita ambil perhatiannya, kita pastikan ke semua orang yang lihat kita, walaupun kita tidak juara, tidak jujur itu anunya, langsung ayo Kak, Anda buset. Langsung saya harus tutup deh. Terlalu tinggi, bisa lebih tinggi lagi daripada saya bisa begini memotivasi Pak. Padahal kau sendiri tidak yakin. Bodoh gitu. Saya menilai saya bilang tuntutan begitu. KKN. Akhirnya itu dan betul. Kita tidak juara. Tapi saya bisa pastikan ke mereka ini performa terbaiknya kita karena satu-satunya yang harus kita kalahkan tuh ada kita sendiri. Wah kayaknya episode 2 ini memang tambahkan banyak musik sekali. Nah balik lagi tadi itu yang Rahim bilang kan cerita tentang gerak jalan di Wakatobi. Di Bau-Bau perayaan 17 Agustus itu sudah mulai diselenggarakan, dimulai dengan Taptu Obor di tanggal 14. Bagus ada itu. Ada momen itu. Apa itu? Memang agak aneh memang sih kayak itu. Karnaval juga sih. Apa obor-obor? Kau tahu tidak sebelum tanggal 17 Agustus ada yang namanya tanggal 14 Agustus itu hari ulang tahun Pramuka. Nah itu tahu. Badan Powell. Ya, tidak. Bapak Pramuka Badan Powell. Iya, jauh itu internasional. Pramuka. Nah, lanjutkan dulu. Nah, saudara. Jadi kalau di Bobo itu tanggal 14 Agustus ada yang namanya Taptu Obor. Taptu Obor itu ya kita itu dari habis maghrib biasanya. Soalnya yang menyelesaikan itu Isya. Habis maghrib itu kita kumpul, tapi kita sudah bikin obor dari rumah masing-masing. Sudah menyala? Tidak, belum. Masih sumbunya saja itu. Masih kita bikin obornya saja, habis itu kita bikin sumbunya begitu. Kemudian kita kumpul di satu titik, biasanya di rumah dinas wali kota. Biasanya rumah dinas wali kota itu titik kumpulnya. Kemudian dari sana itu kita akan menyalakan obor bersama-sama. Kita akan pawai bawa itu obor, ceritanya membawa semangatnya Pramuka ini. Kemana? Biasanya finishnya adalah rumah ke Vildan. taman. Rumah recruiting. Kenapa harus dua? Baru yang terima amal buton. Ada di mana kakakku? Ada di lorong
perintis. Kami suka dari timur itu. Dari timur. Internal sekali jokes kita. Jadi dibawa sampai ke Taman Makam Pahlawan, tapi biasanya kita itu cuma jalan. Tidak sampai di sini. Masa di Duren Kalibata. Jadi kita bawa itu kita pawai dari rumahnya wali kota itu, rumah dinas wali kota, kita putar ada rutenya itu, kita finish di rumah dinas wali kota lagi. Nah, dari rumah dinas wali kota kita bubar, tapi ada beberapa perwakilan ini yang lanjut perjalanannya menuju ke Taman Makam Pahlawan untuk upacara di sana. Kalau yang itu tengah malam. Itu ngapain upacaranya? Upacara tidak tahu deh. Pokoknya biasanya itu untuk mengingat jasa-jasa para pahlawan sih. Dan menangis biasa orang. Saya juga memang coy. Saya juga. Di situ jurit malam juga. Weh, tidak. Tapi kebetulan saya kan di Pramuka. Ini pasti lebih tahu nih karena saya yang ikut yang bubar di kantor wali kota. Saya tidak lanjut tuh. Kalian misalnya anak sekolah biasanya. Yang panitianya itu anak Pramuka tuh. Nah, makanya kita itu yang sampai tengah malam ini. Gimana Dan merenung bodoh sekali. Kenapa saya tidak tidur saja? Katanya tadi mau gantung bendera di atas motor. Udah gantung karena modal 5.000. 15, 3 saya beli 3. Iya kan 3. Nah itu nih memperingati para pahlawan itu. Soalnya di Taman Makam Pahlawan. Dan kalau saya rasa memang pembina-pembina pramuka itu mereka punya kemampuan public speaking lebih beberapa langkah ketimbang guru-guru biasa. Menurutku ini. Soalnya mereka tuh proses cara masa produksi katanya kalau dia pidato apa semua tuh dia pintar sekali, dia ulik. Iya. Perasaannya kita begitu. Apalagi malam-malam begini. Anjir. Sampai lihat anak-anak kami yang sekarang. Anjir saya kayak, ya Allah saya pokoknya gitu. Saya tidak bisa bayangkan itu pasti merinding itu. Soalnya kondisinya tengah malam di kuburan dihiasi obor, terus ada yang ngomong satu orang, Alin, itu hikmat sekali. Tiba-tiba ada lewat pakai sorban. Bro, tidak, memang ternyata itu yang bagian baca doa. Bagian baca doa. Begitu. Nah, sekarang kalau kita masuk ke masa 2000 sekarang ini, cara orang merayakan tuh pertanyaan bagus. Cara-cara orang merayakan kemerdekaan biasa kita harusnya isi dengan apa tuh? Apa ya? Merenung juga deh pertanyaan. Kayaknya kalau begitu sudah di kota ini saya jawab perspektif setelah merantau ya. Kayaknya ada yang kurang deh. Setelah saya merantau ke Jakarta lebih tepatnya. Kalau yang Paris saya masih rasa vibe-nya tadi, masih ada karnaval, masih ada kumpul dengan masyarakat lain, tapi vibe-nya di sini itu kayak ada tapi hanya tiap lorong memang ada lomba deh. Cuma seolah-olah perayaan kemerdekaan itu cuma dari jam 7 sampai jam 9, habis itu sudah kayak hari biasa saja gitu. Padahal saya dulu berharapnya saya ke Jakarta nih, tempatnya orang proklamasi loh. Tidak jauh dari sini. Iya, di sini kan museumnya. Sini. Maksudnya dulu di kota ini, di kota ini pertama kali tersiar berita bahwa Indonesia merdeka. Kan tidak semua daerah tepat waktunya untuk tahu bahwa Indonesia sudah merdeka itu tidak pas di 17 Agustus 45. Tapi setelah 17 Agustus 45 proklamasi kemudian baru disebarkan lagi setiap harinya. Jadi ada mungkin beberapa daerah yang baru tahu. Delay mungkin dia tahunya kita merdeka itu di September mungkin mereka kita sudah merdeka ternyata. Nah, saya dulu berpikirnya Jakarta ini pasti akan lebih lebih semangat apalagi dengan dulu waktu kita kecil kita lihat upacara di Istana Negara dan lain-lain. Wah sekali orang ada pesawat lewat. Wah sekali nih. Atraksi. Kayaknya kayak festival Pulau Makassar ini. Coy, orang-orang ini yang gerak jalan pengibar bendera apa namanya? Paskibraka. Iya, dia itu ada momen-momen orang karir hidupku ini akan. Iya. Paskibraka deh. Perwakilan biasa dari daerah itu. Iya, dari daerah. Yang anaknya Tidak. Kalau paskibra di Bobo rata-rata lurus-lurus sih. Bagus. Di tempatku temanku SMA ada yang itu juga masuk paskibraka terpilih juga. Ada. Karena memang tinggi dan biar kau nanya kepala bupati kalau kau cebol. Ya kalau tinggimu semampai semeter tak sampai ya tidak mungkin. Tapi kita say thanks juga untuk di tahun-tahun ini juga ya, maksudnya untuk dari segi kemerdekaan juga yang tadi Ulan bilang juga kan bahwa kemerdekaan waktu itu
diproklamirkan di Jakarta gitu kan. Baru di daerah-daerah, akhirnya baru tahu ada berita seperti ini. Nah, berarti kan otomatis udah mulai ke sini ada yang namanya konektivitas juga gitu loh. Konektivitas. Sekarang ini. Iya, kan kalau dari segi era sekarang udah ada handphone, sinyal udah bisa lebih cepat. Dan juga dulu kita orang mungkin dari Jakarta mau ke Malang mungkin bisa berbulan-bulan perjalanan, tapi sekarang karena ada konektivitas lebih mempermudah lagi nih. Betul. Kita bisa pulang pergi kok dari Padang ke Jakarta satu hari. Berapa jam saja. Iya kan, makanya berarti kan sekarang udah makin hebat juga adanya konektivitas yang diberikan. Kita. Kau tahu apa yang membuat kita ini merdeka sebenarnya setelah kita baca-baca? Bajumu juga. Terbentur. Tan Malaka. Baju Digi Camps. Oh iya, boleh dibeli deh di Shopee-nya Digi Camps. Ada Shopee, ada Tokped. Oh. Udah ada Tokped Digi Camps. Kata kodenya, keywordnya? Kayaknya ini di-cut lagi. Ada Digi Camps. Cari di Digi Camps. Supaya saya tidak lupa. Nah, tadi? Apa yang membuat kita merdeka? Menurut kayaknya karena kita punya kesamaan penderitaan. Karena kita punya kesamaan penderitaan. Sama-sama dijajah. Baru kita. Begitu kok. Jadi kita harus menderita dulu baru kita merdeka. Bukan juga. Tapi kan faktanya kemarin itu salah satu cara untuk. Dan biasa rata-rata bangsa lain juga begitu tuh. Kan kata Indonesia ini kan baru abad 19 awal. Indonesia belum terlalu. Makanya bahasa Indonesia ini banyak yang serapan. Bagaimana? Makanya bahasa daerah jauh lebih kaya daripada bahasa Indonesia. Iya, lebih banyak orang menggunakan bahasa daerah meskipun di mana. Bukan karena juga. bahasa daerah tumbuh lebih awal. Bukan lebih kaya, maksudnya lebih banyak jenisnya ya. Maksudnya katakanlah bahasa Wanci dengan bahasa Indonesia lebih kaya bahasa Wanci. Itu fakta sekali. Tidak hanya bahasa Wanci. Contohnya. Komparkan Buton dengan itulah bahasa Indonesia. Lebih kompleks bahasa Buton, lebih kompleks bahasa Wanci. Kita kalau bandingkan dengan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia baru adalah bahasa yang didesain dari serapan bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Ambon, bahasa banyak sekali. Tapi kalau mau dikompar dengan bahasa daerah yang kita masing-masing, itu jauh lebih kompleks kita. Salah satunya. Contoh. Di Wanci itu ada bahasa kosakata namanya Togintu. Apa tuh? Togintu itu misalkan lukamu tuh, kau luka ini. Iya. Dia sembuh sedikit. Iya. Kau salah kena Togintu. Oh, kau buka ke kopek. Iya, bagaimana? Bahasa Indonesia luka 2 kali. Tidak ada tuh kalimat itu. Iya. Intinya udah mulai kering, ke kopek kebuka luka lagi kan? Luka lagi. Luka 2 kali lah, masa luka 2 kali. Togintu itu salah satu contohnya, dan itu satu dari banyaknya bahasa yang sebenarnya ini bisa kita kontribusikan ke bahasa Indonesia. Makanya setiap daerah itu ada namanya kantor bahasa. Kantor bahasa itu tugasnya mencari kalimat-kalimat di daerah kita ini yang bisa diajukan ke KBBI, ke bahasa Indonesia yang bisa kita terapkan toh. Dan tugas lainnya adalah dia jadi ada beberapa kata diuji coba. Berapa tahun tidak terlalu populer. Dikeluarkan lagi. Jadi diupdate. Gitu. Diupdate bahasa kita ini. Kayak misalnya sekarang itu terbarunya saya pernah dengar game itu sudah diserap ke bahasa Indonesia. Game deh misalkan. Podcast apa? Itu mungkin tidak tahu deh. Podcast apa ya? Siniar apa siniar? Kayak handphone. Gawai. Begitu ya. Dan mumpung salah satu platformnya kita, semoga kedepannya kata-kata kosakata Indonesia ini kita lebih populerkan lagi. Adekku itu Lauci tuh, dia tidak pernah bilang upload tuh, unggah, ya nggak begitu kayak link tautan. Kalau saya ke siswaku, saya selalu bilang ke mereka, silakan tekan tautan berikut, bukan klik link. Jadi tapi kalau share link. Tidak berbagi. Share tautan. Berbagi tautan. Itu yang begitu. Ya begitu. Tapi kalau saya tanya ke kalian, ini kan tadi bahas ada banyak sekali bahasa daerah. Menurut kalian orang yang terlalu sering pakai bahasa daerahnya itu kurang tidak sih nasionalismenya? Wah, tidak. Bagus, menarik sekali itu pertanyaan. Menarik sekali itu. Iya. Menarik sekali itu. Karena kan
di Sumpah Pemuda katanya kita ini sudah bersumpah nih seluruh Bahasa pemuda. satu, bahasa Ada Indonesia. yang Jong apa dulu? Jong Ambon. Jong Ambon atau Jong apa? Selebes, Jong Ana, Jong Pakita semua tuh. Iya. Jadi itu sudah Ada yang kumpul panggil semua. Jong, ada yang panggil Nyong. Nyong Beda-beda. oh, Iya. beda-beda Nyong tergantung Ambon. Yang referensinya populernya kali. Bung. Itu aneh sekali. Itu ya Nah, sudah. itu mereka semua kemudian berkumpul dan bersumpah punya bahasa satu gitu, bahasa Indonesia. Tapi Yang sering digunakan adalah ada bahasa daerah nih. Karena mungkin jawabannya salah satunya karena memang bahasa Indonesia tidak ada. Iya kan? karena bahasa Indonesia adalah bahasa serapan- desain. Kita ada lembaga yang ditugaskan untuk desain bahasa Indonesia ini. Kebetulan mungkin di lembaga itu banyak masyarakat J kali. Ah. Dan Mas memang Indra, tidak Mas bisa Indra. dipungkiri memang bangsa, kalau kita bilang bangsa Jawa mungkin adalah lumayan bangsa yang mendominasi mungkin, dan tidak ada yang salah dengan mendominasi, maksudnya mendominasi secara mereka banyak tersebar ke seluruh Indonesia kali mungkin. Itu bagaimana deh? Kalau Krisna, menurutmu Apa tadi pertanyaannya? orang yang Menggunakan sering bahasa menggunakan daerah. bahasa daerah apakah kemudian akan mengurangi nasionalismenya dia? Pertama konteksnya dulu di mana dia berbahasa. Kalau kita bahasa Wanci di depannya Kristen juga aneh juga. Ya, masa kalau saya dengan Ulan bahasa Buton tidak. Dan setelah kita teliti, semakin cintanya kita ke daerah kita sendiri, bukan berarti dia garis miring cintanya ke kan Wakatobi bagian dari Indonesia. Jadi begitu dia tidak bukan baku lawan ini bukan baku lawan dan begitu maksudnya. Semakin kau cinta daerahmu itu berarti semakin kau cinta Indonesia begitu. Wow. Soalnya memang tidak bisa dipungkiri setelah kita dapat dibaca, nah setiap daerah ini memang konten untuk toleransi ke suku lainnya itu tinggi. Tinggi sekali. Contohnya kayak bagaimana? Dalam sejarah di Buton Arum Palaka paling populer Oke. itu paling populer, pokoknya salah satu pemuda di Bone. di Bone, pokoknya salah satu contoh dari banyaknya tuh. Nah ternyata yang kasih baku sains baku tengkar kita ini hadirnya masyarakat Belanda itu. Oh, Ya, adu domba ini Belanda ya. itu pintarnya dia itu kasih baku pukul kita. Namanya juga sekolah. Namanya tidak juga sih, namanya orang Belanda. Ada pendengar kita orang Belanda. Waktu itu kan ke Belanda juga. Ke Belanda, makanya saya bingung kok kita bisa dijajah sama daerah yang tidak ada apa-apanya. Nice. Tidak ada Bagus nih statement nih. apa-apanya. Permukaan air itu jauh lebih tinggi daripada. Tapi berarti itu memang cerdas itu orang itu. Maksudnya, permukaan airnya saja lebih tinggi dari daratan. Jadi seluruh pulau Belanda itu ada pagarnya di ini supaya gokil. iya. Oh, dipagarin sama biar air. Oh. Biar yang tidak masuk. Makanya saya nah karena memang cerdasnya bangsa Eropa ya mungkin, dan karena peradaban jauh lebih lama juga kali mungkin dan lebih modern. Nah, balik lagi Lebih tadi itu pintarnya masalah mereka. soal bahasa daerah. Kalau kau sendiri Akhirnya Chris, bagaimana? Kalau waktu datang ke Kendari cukup kaget juga ya, maksudnya ya kenapa lagi duduk di kelas kok ada misalnya kau sama Ulan satu suku pakai bahasa daerah, cuman hanya kau dan Hanya Tuhan yang mereka. tahu gitu. Kalau itu saya lumayan salahkan. Kalau itu saya konteksnya itu kan kita bilang konteks. Iya, maksudnya ya saya juga Itu tidak saya- tahu apakah berbicara tentang apa atau apa, tapi maksudnya kan Pasti berbicara tentang kamu. Lah Krishna itu. belum tentu bisa jadi dia tanyakan kirimannya mamanya. Bisa jadi temannya Krishna. sama aja di satu kelas gitu. Nah, yang kayak gitu Kalau loh. itu saya agak kurang Kenapa itu. setiap kayak misalnya kita nongkrong saya di Kendari waktu itu ya nongkrong sini banyak pakai bahasa daerahnya mereka yang seperti maksudnya masing-masing sukunya gitu kan, yang konteksnya saya jadi apa sebenarnya Saya di sini apa ini? iya patung pancoran kayak diam-diam saja atau bagaimana. Jadi ya meskipun dia nanti ngobrolnya ke saya juga pakai bahasa logatnya saya juga paham logat gitu kan. Cuma bahasa yang digunakan bahasa Indonesia. Cuman ya tadi itu konteksnya, kalau misalkan sebenarnya saya juga dukung juga bahwa menggunakan bahasa daerah itu bahwa melestarikan daerah dan sebenarnya cinta Indonesia juga gitu. Kalau konteksnya beda yang digunakan, sebenarnya kau memaki teman yang di sebelahmu pakai bahasa daerahmu salah juga sebenarnya. Walaupun lucu sih. Tapi kan tidak tahu, orang ini juga tidak tahu gitu kan. Kalau itu konteksnya saya X kan tuh. Ke konteks saja ke konteks. Ada pertanyaan lanjutannya. Bukan ke pertanyaan sih, lebih ke pernyataan sih. Atau ke kejengkelan. Nah, saya itu jengkel sama orang yang bagaimana deh?
katakanlah kita orang Buton yang baru 1 minggu di Kendari baru lupa bahasanya begitu pulang-pulang. Nah itu saya kalau konteks itu saya salah besar tuh. Tapi mungkin itu bagian dari nasionalismenya dia karena dia menghargai bahasa yang ada di sana. Kalau kok di sana, kok kembali di Buton dah, jangan kok godankan kita dah, jangan kok ji. Nah, saya lebih bangga kepada teman-teman kita yang orang Raha ini terus terang ini, yang ke Kendari, yang dia bawa kunenya, yang dia bawa garanya. Saya lebih senang itu. Saya lebih senang kelompok diskusinya kita itu yang dialeknya itu rame, yang tidak ji semua. Saya suka itu. Saya suka salah satunya Pak Gua itu, makanya saya selalu fans sama. Saya suka orang yang orang bahasa Inggris ini, tapi kok nadanya kayak tetanggaku begitu. Oh. Saya suka begitu tuh. Oh gitu dia. Jadi dia bisa pakai bahasa lain tapi dengan dialek harusnya begitu. Harusnya begitu. Wah. Baru tahu ini juga kayak gitu. Menurutku harusnya begitu. Kalau saya nongkrong dengan orang se-Jakarta apapun dirimu, saya selalu panggil kok ke dia, saya kamu tidak tetap pakai dialek daerahmu. Iya, saya tidak pernah sekecil mungkin saya tidak pernah bilang gua lu, padahal gampang sekali. Makanya waktu kompetisi kemarin saya agak risih juga kadang-kadang. Ini pokoknya orang tim kreatif dia bilang, kurangi bilang kok begitu kurangi dialek anunya supaya orang mengerti. Saya bilang anjing. Padahal di situ letak keberagaman di situ harusnya. gitu. Tapi kok kenapa kita sepanjang hidup kita nonton sinetron yang gua lu, kami mengerti apa yang kau bicarakan, kok cuman mempermasalahkan seperti itu. Dan saya kok tidak mengerti. Padahal saya itu adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, misalkan saya tidak mau anggap remeh intelijensimu nih, makanya saya anggap kau mengerti ini. Terdiam juga manusia. Itu kalau itu saya misiku tuh saya selalu misalkan kalau saya diundang sama anak-anak katakanlah komunitas mahasiswa Wakatobi, saya sering sekali tuh ikut acara begitu. Saya bilang justru itu, kasih tebal kunemu itu, kasih tebal garammu itu, kasih justru ini. Kalau kita misalkan ke Kendari pulang-pulang tidak ada ji, sama dengan kita menganggap bahwa suku yang ini di atasnya kita. Itu bagus kalau kita respect saja, tapi jangan dulu kalau konteksnya begitu. Konteksnya maksudnya dia menggunakan kalimat ji itu di tempatnya yang di sana. Tidak masalah. Tidak masalah. Ada orang dari Wakatobi misalnya atau dari Buton. Tapi ini Ulan tidak masalah kalau soft. Menurutku sih, soalnya kok sering tidak begini Ulan. Kok di Jakarta ini tuh. Kayak tadi kita di bengkel. Itu tuh ke bengkel. Oh iya bagus. Sumber air so dekat. Nah itu sih yang tikam mulutnya ini. Itu sih kayak sok juga kau. Iya. Iya sih. Yang begitu lebih ke diskriminasi sih. Tapi kata niatnya bukan melucui. Niatnya bukan menghina kita loh. Iya betul, paham niatnya itu ingin berbaur dengan kita. Iya ala-ala, tapi ingin berbaur. Tapi salah caranya. Pertama kita orang Buton. Kedua orang Ambon tidak bilang begitu. Orang Ambon biasa sama kayak orang Ambon yang 1, 2, 3. Tidak ada. Teman gue orang Ambon begitu masih sama 1, 2, 3. Tidak. Tapi asal kalian sadar juga, maksudnya juga para rantau mania dengar juga. Para rantau mania. Ini kalau tidak jadi pakai ruk. masih mencoba nih. Masih 2 episode. Begitu kalau kalian sadar dari episode pertama juga, meskipun saya orang Jakarta, saya ingin menggunakan logat Sulawesi. Maksudnya di mana lebih mayoritas ini, saya lebih nyamannya di situ. Bukan menggunakan yang gue yang gini, padahal kalian berdua menggunakan logat saya atau itu. Tidak masalah Chris, karena masih soft. Iya masih soft. Artinya kamu mau berbaur dengan kita dengan cara yang benar. Bukan mau berbaur, udah kebawaan saja. Udah kebawaan dengan saya. Jadi kalau mau jadi bawaannya logat gini, logat ngomong Sulawesi gitu loh. Pun kita pun kayak kok kuliah di Pare. Iya. Sekolah di Pare. Pasti banyak momen juga Inge mas. Tidak masalah. Karena soft kan? Iya. Tidak jancok pasti tersinggung juga manusia apa? Iya betul. Sama kayak kita sebenarnya sodeka. Anda
Iya, padahal tidak. Iya. Ada juga begitu. Kan banyak baru di bengkel tadi. Bukan Oke. maksudnya Juga. konteksnya ya salah lah begitu. Yang untuk penting itunya. soft. Yang penting ya kau masuk dengan cara yang benar, balik-balik lagi itu. Inge mas, Inge. Kita kan sering juga. Iya, Inge mas. Iya, Kalau kita tapi- di Kendari kan iya. Iya. Nah itu pertama kali saya di Kendari. Wah, nih dengan pertama kali saya di Kendari saya tidak tahu membedakan apa itu iya Kita iyo. juga sama kita tuh kita. Kita. Ada cewek naik kita mau tidur di mana? Saya diajak tidur Kita. anjing. Lu aja kali. Nah balik lagi berarti itu tadi yang kita bisa bilang kemerdekaan berbahasa lah, kemerdekaan Kemerdekaan berbahasa. Dan Jadi tahu ada- konteks tahu menurutku. konteks. Dan Saya tahu pernah mau konteks. dipukul sama senior gara-gara saya jawab iyo. Saya tidak tahu. Padahal sebenarnya niatmu baik. Gini. Kalau di Jakarta iye itu songong. Iye. Gua geblak le. Iya. Nah, yang kayak begini ya. Ini yang kurang salah, ajar itu yang kurang ajar. Masa tiba-tiba saya lah pada lu. Lah, iya Gua sih. geblak. Jadi kalau Dan di tidak ada kosakata itu. Kalau di Jakarta misal kayak lu misal kayak kalian disuruh, ini, berarti kan kayak Kurang ajar, meremehkan. Kalau iya, Di sini meremehkan, di sana Itu sopan, paling kan? sopan. nah iya baik. Kalau yo kayak santai, yo kayak gitu. Nah pernah teman-teman nanya, Kak perpustakaan di kampus mana? Dia nanya perpustakaan fakultas. Iyo, kan saya kan jawabnya nggak tahu. Hampir dipukul saya sial, Pak. Nah ini juga yang kejadian di Garut, di Sunda. Waktu saya di Pare, itu kan bahasa Jawa. Iya. Bahasa Jawa kalau misalnya nanya kamu sudah makan itu panjenengan sampun dahar. Itu kamu Nah, udah kamu makan sudah apa makan. belum? Tapi itu halus. Dahar itu halus. Dahar makan. Dahar tuh makan, mangan. Dahar tuh halus. Tapi kalau di Sunda, dahar itu kasar. Nah, saya curiganya artinya sama, makan Iya, juga? artinya makan juga, tapi kasar. Itu boleh kita ngomong ke adiknya kita mungkin masih boleh. Tapi Nyambung. saya waktu itu mau coba ngomong itu ke mertuaku. What? Tapi ternyata untung ditegur duluan sama istriku. Oh, untung mertuamu lebih Tidak. usianya lebih rendah daripada kamu. Tidak dong. Gimana ceritanya juga itu? Ada kan ada. Saya jadi kepikiran kenapa kemudian mereka ini nyong-nyong tadi ini mereka kumpul untuk kemudian bicarakan harus ada bahasa persatuan. Sebenarnya mereka ini ingin ada bahasa kemerdekaan Untuk di itu mana kali. di mana mereka bisa bebas berbicara tanpa ada ketersinggungan. Gitu loh. Tapi kan tidak juga meninggalkan bahasa Meninggalkan sendiri. bahasanya. Ya. Kembali Bahasa lagi tadi nationnya konteksnya gitu. bahasa daerah itu adalah kekayaan budayanya kita, tapi untuk membuat kita merdeka dalam berkomunikasi Harus ada satu. ini. harus ada satu yang kita sepakati. Nah itu yang mereka sumpahkan. Gila gokil. Bagus tuh. Kemerdekaan tuh. Soalnya begini coy, soalnya ini lumayan populer juga opini ini. Maksudnya pernyataan ini bahwa mendingan Malaysia, mendingan Singapura yang di akhir masa jajahannya dijajah sama Inggris, akhirnya mereka punya bahasa nationnya itu bahasa Inggris dan bla 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 sebagainya. Kalau menurutku mendingan kita Ya. dijajah sama siapapun, tapi kita buat bahasa sendiri. Nice. Nah itu dia. Kalau kita akui bahasa, misalnya katakanlah bahasa Inggris, cuman saya tidak suka sama orang yang berpikir ini nih orang pintar bahasa Inggris. Saya kan beberapa kadang-kadang stand up, kadang kasih sedikit bahasa Inggris. Kalau saya pulang terus, pintar bahasa Inggris, Rem. Kenapa konteks pintar Bahasa Inggris. adalah bahasa Inggris? Kenapa saya tidak terima walaupun orang pujinya ke saya? Kenapa tidak? Kita bangga saja dengan bahasa kita Indonesia ini, dan terutama menurutku sama bahasa lokalnya kita sih. Menurutku kalau saya tahu, sebelum kita mau close sudah lumayan kita ini coy. Kita dengarkan curhatannya para Rantau mania. Rantau mania. Rantau- Salah satu- ada. tahu. Ada. Alhamdulillah. Aku mau bertanya katanya. Coba, kita coba. dengar Coba ini kita adalah dengar. para rantau dari mana? Dari Kendari. Ayo dengar. kita dengarkan Ruk. Kok rantauan ya? Apakah masih episode 2? Coba kita setel dulu. Mohon sabar. mohon ini tunggu sejenak. Oh, kencangkan Makanya suara. speaker. Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dede dan saya fans dari podcast para perantau. Podcastnya bagus sekali karena seperti saya ini orang perantau dan banyak keresahan yang saya rasakan itu. Saya jarang makan dan para perantau itu jarang sekali dilihat oleh pemerintah. Sedih sekali. Aku ingin butuh juga dilihat. Makasih.
Kalau mau terima kasih. Oh, terima kasih. Ini dari sahabat sahabat ini Rantau Maria, Rantau Mania bukan Maria, Rantau Maria sudah menikah dengan dosen juga. Cabut. Sang Dede para rantau dari Kendari kita. Oke. Itu Rantau saja Mania, kita tidak kenapa akan para rantau? terlalu itu ya, kita tidak akan terlalu jauh karena kita sudah ada di ujung. Iya Iya, tapi kita cukup apresiasi. Terima kasih banyak Iya, buat masukannya Dede. itu semoga pemerintah Melihat Dede mudah-mudahan kita Semoga bisa doakan. melihat Dede. Mudah-mudahan di sini sudah ada 3 orang, jadi tinggal cari 37 orang lagi karena katanya kalau 40 orang itu doanya dikabulkan. Amin. Sahabat Dede itu Oke, terima kasih buat Rantau Mania Dede ya, perantau ke Kendari dia. Udah. Ya, Kendari. closing statement tentang kemerdekaan mungkin Raim. Mas satu-satu saja. Oh, boleh. Harapannya tahu. Harapanmu untuk Saya dulu. kemerdekaan tahun ini. Harapanku pertama memang pandemi ini harus cepat selesai dengan satu syarat, pemerintah juga semangat, masyarakat juga semangat. Itu Nice. saja kalau saya. Oh, Kristen. Kalau menurut saya tentang kemerdekaan ya, kalau masalah kemerdekaan harapan saya juga untuk Indonesia tidak ada lagi untuk gampang sekali diadu domba sama dari internal kita sendiri gitu loh. Harus bisa sadar bahwa yang salah ya udah salah aja. Yang benar tuh seperti ini. Kita jangan mau gampang diadu domba misalkan dari antar suku atau dari antar golongan yang seperti ini itu ya. Sebenarnya Indonesia juga yang tadi dibilang juga dari Jong ini dari dari persatuan itu loh. Ya semoga Indonesia menjadi Semangat. lebih baik lagi. Semangat. Kalau saya sih ini saja buat teman-teman semua, masih ada kutipan orang bijak lah yang pernah bilang katanya meraih itu mudah, mempertahankan itu sulit. Meraih kemerdekaan itu ya kita sudah raih. Nah, sekarang kita pertahankan di generasi-generasi kita. Balik lagi tadi kemerdekaan, mudah-mudahan kita merdeka dari corona. Itu sudah pasti doa kita semua, mudah-mudahan tahun depan kita bisa merdeka dari ini dan bisa beraktivitas normal lagi. Supaya kita stand up lagi dah. Iya betul. Dan kemudian yang tadi jangan kita lupa bahwa ada namanya kemerdekaan berbahasa. Boleh kita pakai bahasa daerah kita tadi, tapi jangan kita lupa juga bahwa nation. dulu mereka senior kita yang di atas ini, para pendahulu, mereka rela kumpul untuk kemudian berpikir bahwa perlu adanya kemerdekaan berbahasa. Kita satukan bahasanya, kita belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan tadi itu kata Raim, kalau kita di depan orang yang bukan satu sukunya kita pakailah kesepakatan tadi, kita berbahasa Indonesia supaya kita saling mengerti satu sama lain. Karena masalahnya negara ini cuma satu, kadang kita gagal di komunikasi. Jadi mudah-mudahan ke depan kita bisa merdeka berkomunikasi. Komunikasi. Pantesan 7 tahun anak. 5. Itu dia. Oke deh, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk menantikan podcast. Kita mau rilis ininya. Apa nih? Jadwal rilisannya kita sudah patenkan. Setelah dari episode ini kita akan rilis Senin Kamis. Oh, Puasa gitu ya. Puasa Senin Kamis. Bukan, maksudnya rilisan podcastnya. Oke. Begitu. Oke. Ya, terima kasih banyak.